Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ahmad Riyad Firdaus, pada perkuliahan pengantar teknik robotika. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang apa itu rotary encoder dan bagaimana cara menentukan sudut dan kecepatan sudut putaran dari pergerakan rotary encoder. Nah, pada video kali ini, kita akan coba melihat berbagai macam jenis device rotary encoder. Kemudian, bagaimana cara membuat program Arduino untuk membaca putaran dari rotary encoder. Baik, device rotary encoder banyak macam ragam bentuk fisiknya, tetapi secara umum dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, rotary encoder yang bentuk fisiknya mirip dengan potensiometer yang shaftnya dapat diputar tanpa batas. Biasanya rotary encoder jenis ini memiliki resolusi yang sangat rendah atau count for revolution-nya kecil, sehingga tidak cocok digunakan untuk mengukur sudut putaran yang sangat kecil. Yang kedua adalah rotary encoder yang bentuk fisiknya mirip dengan motor listrik. Biasanya, rotary encoder jenis ini memiliki resolusi yang sangat tinggi atau count for revolution-nya besar, sehingga jenis ini sangat cocok digunakan untuk mengukur sudut putaran yang sangat kecil. Nah, yang terakhir adalah rotary encoder yang sudah dikoppel atau digabungkan dengan motor listrik, contohnya DC motor. Shaft-nya rotary encoder ini biasanya sudah dikoppel dengan shaft motor listrik, sehingga tidak perlu lagi menambahkan mekanik tambahan untuk mengkoppel shaft rotary encoder dengan motor listrik. Biasanya, rotary encoder jenis ini juga memiliki resolusi yang sangat tinggi atau count for revolution-nya cukup besar. Secara umum, kaki atau pin-out incremental rotary encoder yang biasa digunakan ada 4, yaitu pin VCC atau 5 volt, kemudian ground, kemudian data atau output B, kemudian clock atau output A. Berikut ini adalah skema bagaimana menghubungkan kaki-kaki rotary encoder ke Arduino Uno. Pertama, hubungkan output clock rotary encoder ke pin 6 microcontroller Arduino. Kemudian hubungkan output data rotary encoder ke pin 7 microcontroller Arduino. Dan yang terakhir adalah hubungkan pin VCC dan ground rotary encoder ke pin 5 volt dan ground microcontroller Arduino. Setelah itu, hubungkan Arduino ke PC atau laptop dengan menggunakan kabel USB. Sambungkan pin out atau kaki-kaki rotary encoder seperti skematik yang telah dibahas tadi menggunakan kabel yang tersedia. Kemudian pastikan port-port Arduino tersambung dengan pin out rotary encoder dengan kuat. Setelah semuanya yakin, baru kita hubungkan dengan komputer melalui kabel USB yang telah tersedia. Setelah dipastikan Arduino berfungsi dengan baik, kita bisa mulai memprogram membaca rotary encoder menggunakan Arduino. Berikut ini adalah program Arduino yang digunakan untuk membaca rotary encoder. Pertama, kita perlu mendefinisikan pin atau kaki Arduino-nya sendiri. Di sini, pin 6 itu akan dihubungkan dengan output A, kemudian pin 7 itu dihubungkan dengan output B. Kemudian kita perlu mendeklarasikan variabel yang digunakan di program ini. Ada 3 variabel, yaitu counter, a state, dan a last state. Ketiganya memiliki tipe data integer. Dalam memprogram microcontroller Arduino, kita perlu men-setup atau menginisiasi Arduino, yaitu dalam void setup. Di sini, kita ingin men-setup pin digital, yaitu pin 6 dan pin 7 ini sebagai input, karena digunakan untuk membaca output atau keluaran dari rotary encoder, output A dan output B. Karena ingin ditampilkan hasil pembacaan rotary encoder ini di komputer, maka kita perlu men-setup komunikasi serial
antara PC dengan microcontroller Arduino. Di sini menggunakan 9600 bps. Di file setup ini juga kita membaca kondisi awal dari output A, yaitu yang terhubung dengan pin 6. Baik, selanjutnya ini adalah program utama yang digunakan untuk membaca perputaran dari rotary encoder, yaitu dalam void loop. Output A yang terhubung dengan pin 6 ini kita baca, kemudian kita simpan datanya di variabel state. Kemudian kita bandingkan apakah kondisi output A ini berbeda dengan kondisi output A sebelumnya. Jika iya, itu artinya bahwa rotary encoder sedang berputar. Artinya ada pulsa yang terjadi. Kemudian setelah itu kita bandingkan output A tersebut dengan output B. Jika output B ini berbeda dengan output A kondisinya, maka itu artinya bahwa rotary encoder itu sedang bergerak atau berputar clockwise atau searah dengan jarum jam. Sebaliknya, jika sama kondisi output A dan output B, itu artinya rotary encoder sedang berputar berbeda arah dengan jarum jam atau counter clockwise. Untuk menampilkan di serial monitor atau untuk menampilkan di komputer, maka kita kirimkan melalui perintah serial.print dan serial.println. Ini artinya akan mengirimkan data rotary encoder di layar monitor. Setelah itu, kita simpan data yang dibaca oleh state, yaitu variabel current dari status sekarang dari pembacaan output A, itu di variabel last state, yang nanti akan dibandingkan kembali. Ini demikian adalah secara umum program yang digunakan untuk membaca perputaran dari rotary encoder. Setelah semuanya tersetup dengan baik antara rotary encoder dan Arduino, kemudian kita hubungkan Arduino dengan PC melalui kabel USB. Kita tuliskan program yang tadi telah kita jelaskan dalam IDE Arduino, tetapi sebelum kita mengupload program ini ke Arduino, kita perlu memastikan apakah Arduino board yang kita gunakan adalah sudah sesuai, kemudian port yang menghubungkan antara Arduino dengan PC pun sudah sesuai atau belum. Itu dengan mengklik Tools, kita cek board yang digunakan apa. Karena yang saya gunakan adalah Arduino Uno, maka kita pastikan sudah terpilih Arduino Uno. Kemudian port yang menghubungkan antara laptop atau PC dengan Arduino itu sudah betul atau tidak. Di sini saya menggunakan port yang terhubung yang digunakan adalah jenis ini. Setelah semuanya tersetup dengan baik, maka kita lakukan klik verify untuk memastikan apakah program yang kita buat ini sudah sesuai dengan kaidah pemrograman Arduino atau belum. Jika tidak ada kesalahan, maka akan ada tulisan done, compiling. Kemudian kita lakukan upload, kita klik upload. Maka program ini akan diupload ke microcontroller Arduino. Jika sudah selesai, untuk mengetahui respon dari rotary encoder, kita klik serial monitor di ujung kanan atas, maka akan tampil di layar seperti ini. Ketika kita putar rotary encoder yang sudah terhubung dengan Arduino, maka akan tampil informasi seperti ini. Kemudian berputar searah jarum jam, kemudian berputar kebalikan arah jarum jam, itu akan counternya akan kembali lagi ke 0 dan seterusnya. Demikianlah video tentang bagaimana cara membuat program Arduino untuk membaca putaran rotary encoder. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan coba membahas tentang
konsep kendali PID atau proportional integral derivative yang banyak digunakan dalam dunia robotika. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.